Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat podcast dengan beranggotakan Muhammad Praditya, Haryadi Putra Sandru, Muhammad Al-Fatih, Firdaus, Elga Kurnianto. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oke John. Oke. Enak dulu mana ya? Gini. Terus tak bocor. Iya. Si Soksar wis mundur deh kemana kau? Si Bro. Apa itu perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati merupakan perundingan. Benar deh, salah. Jadi sebagai itu. Orang ini berkelahi. Si Bro. Apa itu perjanjian Linggarjati? Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perjanjian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini digelar di Linggarjati, Jawa Barat dan ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta terkait status kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang melatar belakangi perjanjian Linggarjati? Yang melatar belakangi perjanjian Linggarjati adalah dilatar belakangi oleh masuknya AFNE yang digunjungi nikah ke Indonesia. Hal ini dikarenakan pihak Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda seperti peristiwa 10 November yang terjadi di Surabaya. Apa isi perjanjian Linggarjati? Linggarjati ini memiliki 4 isi perjanjian. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera dan Jawa. 2. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat 1 Januari tahun 1949. Perjanjian ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau bisa disingkat menjadi RIS. 4. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Perjanjian ini melibatkan 3 delegasi berbeda, yaitu delegasi Belanda, Indonesia, dan delegasi Inggris. Delegasi Belanda ini diwakili oleh Hubertus Vanok dan Profesor Dr. B. Sermerhorn. Delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Gani, Amir Syarifuddin, dan Susanto. Delegasi Inggris diwakili oleh Kilerain. Perjanjian Linggarjati ini apakah berhubungan dengan peristiwa besar lainnya? Ya, perjanjian Linggarjati ini berhubungan dengan peristiwa selanjutnya, yaitu terjadinya agresi militer Belanda ke-1. Yang melatar belakangi agresi militer 1 itu apa? Latar belakangnya adalah adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian terakhir di mana Belanda tidak mau lagi terkait dengan perjanjian terakhir. Mengapa agresi militer bisa terjadi? Ingin menguasai kembali dan mendirikan negara-negara bagian wilayah RI. Bisa jelaskan kronologi terjadi. Bisa jelaskan kronologi terjadinya agresi militer. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan Indonesia tidak langsung lepas begitu saja dari penjajah. Belanda masih terus berusaha merebut kemerdekaan dengan melakukan sejumlah serangan, salah satunya agresi militer 1. Tujuan Belanda melakukan agresi militer 1 Belanda adalah untuk membangkitkan perekonomian negara dengan menguasai kekayaan alam di Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda menyerang Sumatera dan Jawa untuk menguasai sumber daya alam di sana. Di Pulau Jawa, Belanda menyerang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Pada 21 Juli 1947, Jawa Barat diserang oleh Divisi B dipimpin oleh Dewel dan dipimpin Majen Haji Dubir. Dalam serangan ini Belanda berhasil menerobos
Pertahanan TNI di sektor Bandung Timur setelah dilakukan pergantian pertahanan oleh Divisi 2 Sunan Gunung Jati dari Jawa Tengah. Lalu apa saja dampak yang disebabkan agresi militer saat ini? Perjuangan diplomasi di Indonesia ke kancah internasional menjadi lebih mudah. Lalu setelah perjanjian Linggarjati dan agresi militer, masih ada peristiwa besar lainnya. Ya masih, yaitu perjanjian tadi. Apa itu perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947. Begitu dudukan loh, saja. Ini gedung nang. Ayo. Oke John. Berpengaruh. Apa itu perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Di mana tempat perjanjian Renville dilakukan? Di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. Siapa saja yang terlibat di perjanjian? Ya, ini langsung di drop ya. Siapa saja yang terlibat di perjanjian tersebut? Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Wakil Mr. Ali Sastro Widodo, dan Agus Salim anggota, Dr. Leimena, Mr. Latuhari, dan Kolonel TB Simatupang. Ya, Kalau orang seperti begini. ada, saya ikut aku. Dan akan ada yang ngomong ini kira apa? Kan ya tadi kan bercanda. Podcast begini. Nih yo. Di kota apa? Ya. Ya ini kira Kapan perjanjian Renville disepakati? Perundingan Renville pada 8 Desember 1947. Bisa disebutkan hasil dari perjanjian Renville? Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Belanda tetap berkuasa penuh atas Indonesia sebagai RIS dibentuk. Apa itu RIS? Wilayah Indonesia yang diakui Belanda adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Panmoko. Ya, cukup. Sekian. Wes tahu gini penutupan. menyimpulkan spontan. apa ya? Ini kesimpulannya apa ya? Kesimpulan pada hari ini podcast ini sulit. Sekarang ini sudah menemukan lokasi. Kebanyakan bercanda. Bercanda pada hari ini sangat menyenangkan. Sampai kita dikunci gitu. Ya, Iya. sudah buat sendiri. Sudah buat sendiri. Enggak menyenangkan sendiri. Sakit gigi. Ayo, Yuk, coba. wes, yuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.